وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة وصله وبلوغه شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan keluarga besar Bapak Khalid dan Ibu Sunarti. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para bidu sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita Bapak Ustaz Haji Sobur Mata Allah Fituri Hayati Amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Yang saya hormati telah hadir tengah kita, murid kita Al Ustaz Haji Ujang ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati orang tua kita Mamanda Haji Samsudin. Yang saya hormati Pak Ustaz Haji Sofyan Sauri. Yang saya hormati para orang tua baik yang ada di samping, belakang, depan saya, serta yang saya muliakan tim hadrah yang nanti akan membacakan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Segenap orang tua, para tangga, ibu-ibu hadirin jamaah walimatus safar, keluarga Bapak Kalim dan Ibu Sunarti, yang mohon maaf
tidak disebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di rumah kediaman Bapak Karim dan Ibu Sunnati ini semuanya tanpa kecuali senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat hadir menghadiri undangan dari Sahibul Hajat Bapak Karim dan Ibu Sunarti dalam rangka mendoakan keduanya yang tahun ini akan berangkat haji menimpahin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kita perjalanan pulang pergi diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan haji, kemudian Allah jadikan haji keduanya haji yang makbulah, haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita punya yang hadir pada siang hari ini yang mendoakan keduanya menjadi haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita juga insyaallah akan memberi panggil haji, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji ke tanah suci Mekah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada uswatul hasanah kita, kepada idola kita, panutan kita, Imamul Ummah wajhul karamah, imamul dunia wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya dan para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang menghidupkan sunnahnya, yaitu silaturahim, dan mendoakan saudara kita Bapak Karim dan istri untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapatkan syafaat ujibahnya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, silakan. Hadirin jamaah Maulid Musabar yang saya hormati, adapun acara kita yang akan kita laksanakan, yang pertama adalah acara pembukaan. Nanti kita buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah, kemudian langsung pembacaan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Tadi juga sudah dibacakan Ratibul Haddad sebagai tradisi kebiasaan orang yang akan berangkat haji. Mudah-mudahan dengan berkah Ratibul Haddad, khususnya keberkahan dari Al-Habib Abdullah bin Haddad, Allah berikan keselamatan keduanya, Bapak Karim dan Ibu Sunarti, dalam perjalanan hajinya, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembacaan Al-Qur'an yang nanti akan dibacakan oleh wali kita, yaitu Al-Muqarrar Ustaz Haji Ujang Jaini. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan akan hadir nanti juga penceramah kita. Nanti sambutan dari Sahibul Bait, tuan rumah, yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Karim. Kemudian sambutan dari wakil Yayasan Al-Hakimiyah, karena beliau ini Bapak Karim dari Ibu Sunarti berangkat melalui Yayasan Al-Hakimiyah, nanti akan disampaikan oleh Ananda Bu Siti untuk menyampaikan perwakilan dari Yayasan Al-Hakimiyah. Kemudian ada tausiah haji, ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Al-Muqarram Bapak Kiai Haji Mahmuran, dan juga nanti akan hadir juga wakil dari Kementerian Agama Kota Depok, juga petugas haji tahun ini, itu Al-Muqarram Bapak Kiai Haji Ahmad Bahri dari Sawangan akan hadir, karena beliau juga adalah ketua kloter dari Depok. Dan terakhir akan ditutup dengan doa. Marilah acara ini kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah
acara kita yang tadi sudah di awal dengan Ratibul Haddad yang akan dilaksanakan dengan pembacaan maulid Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian acara-acara yang lainnya mudah-mudahan dilancarkan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir juga insya Allah akan senantiasa mendapatkan jatah panggilan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-hajiyah wa ala kulli niyatin sariyah ma'as-salamah wal barakah wal maghfirah wa hasil maqsud bil qabul bila hadrat Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ajwadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة
وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح به إيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونفسه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن ضيف يسارك بالأحباب قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق. فلما مات بي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة بالمدينة وسلطانه بالشام وشعره ويتجر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يسقون للصلاة كالصفوفهم في القتال. ربما مسعكم يعملون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلثي يدخلون الجنة بغير حساب جعلنا منهم وثلثي يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلثي يأتون بذنوبهم وخطاياهم يقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم ويقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا ما لكم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش قلبه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات نورا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمورا وعم فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول الله
wabarakatuh. Hadirin jamaah wali putus safar yang saya hormati, acara selanjutnya itu sambutan. Ada 3 sambutan. Yang pertama sambutan Sohibul Bait. Nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Khalid, mewakili Bapak Khalid dan istri yang tahun ini akan berangkat haji. Nanti sambutan yang kedua itu dari wakil Yayasan Al-Hakimiyah, nanti langsung akan disampaikan oleh putra dari guru kita Bapak Kiai Haji Al-Hakim, itu Ananda Busidik, nanti akan menyampaikan sambutan perwakilan dari Yayasan Al-Hakimiyah. Dan yang ketiga sambutan dari Kementerian Agama Kota Depok yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Farid Muradi, dan nanti akan kita dengarkan ceramah agama. Untuk itu mari kita dengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Karim. Ya, kamu silakan. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur selalu kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Dia telah limpah sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mahmud Murad, Bapak Kiai Haji Fahrudin, dan Bapak Ustaz Sini yang mewakili ketika Pak Kiai Haji Abdul Hakim yang saat ini beliau sedang sakit sehingga tidak bisa menghadiri dan tidak bisa bertemu kita semua di sini. Semoga beliau segera diangkat penyakitnya dan segera sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian rasa hormat kami kepada ustazah, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh dan bisepuh, para pejabat pemerintah yang lagi dalam ini Pak RT atau Pak RW yang mungkin beliau sedang di luar dan tidak bisa hadir. Kami berdiri di sini sebagai Sohibul Bait atau tuan rumah yang seyogyanya kamilah berdua jasa yang berkunjung berdatang ke tempat Bapak Ibu semua guna meminta maaf atau minta doa. Namun dengan untuk efisien waktu, sepanjang waktu, saya sengaja mengundang bapak-bapak, ibu sekalian, dan atas kehadiran bapak ibu semuanya, saya ucapkan beribu banyak terima kasih. Dan juga pada tetangga kanan kiri, depan belakang saudara yang telah membantu dengan terlaksananya acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua. Adapun maksud saya mengundang bapak semua, insya Allah saya, kalau orang Ngapak bilang Arblungamulon katanya. Arblungamulon yang untuk menjalankan atau menunaikan
rukun Islam yang kelima, yang insya Allah kalau tidak ada halangan tinggal menunggu hari aja. Tapi rasanya kok mau pergi ke sana kok beda sama yang lain. Dulu saya pergi ke Amerika nggak begini, pergi ke Puerto Rico juga nggak begini, ke Korea nggak begini juga. Ini rasa sedih, haru gimana? Ya, mungkin atas izin Allah, pada Allah bisa mengadakan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan itu saya mohon maaf dan mohon segala kesalahan saya yang selama ini banyak tutur kata, banyak perilaku, banyak tingkah laku yang menyakiti terutama tetangga-tetangga dekat kami. Apabila kurang berkenan, saya mohon untuk maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kemudian tidak lupa pula karena saya dan istri saya ini akan melaksanakan perjalanan jauh yang ibadah haji, apalagi kalau dengan diajani kan seolah udah pasang semua mau berangkat ke Kober Solo, ke Kober juga diajani pada jadi Bali. Jadi saya berarti saya sama aja udah mau ke Kober. Maka dari itu saya mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon doanya kepada Bapak, semoga dengan perjalanan kami ini dengan istri saya yang akan menjalankan ibadah haji yang banyak halangan, banyak rintangan, banyak kedua, semoga itu dengan dilancarkan berkat doa para bapak itu sekalian. Dan juga saya punya pembimbing yang saat ini beliau sedang sakit, itu Pak Haji Abdul Hakim, yang alhamdulillah beliau sekarang ada yang mewakili. Dia nanti minta doanya supaya didoain agar cepat diangkat penyakitnya. Kemudian para bapak, para ibu, dengan perjalanan yang cukup lama ya, kurang lebih sebulan lebih, bisa lebih, saya bersama istri terutama punya tempat tinggal atau anak dan baru punya cucu baru 3 bulan. Saya nitip-nitip apabila ada kekurangan, ada yang kurang pantas, tolong sering ditengok, tolong ditegur saja dan dibimbingnya, terutama ini pada tetangga kanan kiri yang terdekat. Selanjutnya sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kiranya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh putra dari Kiai Haji atau guru kita Kiai Haji Hakim Muslim, yaitu Ananda Besindi sebagai wakil Al-Hakimiyah. Kepadanya kami silakan tafadhol maskur. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi al-mulki min istata'a ilayhi sabil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, Habib
Muhammad Borat dan Abina Umrohihun Haji Haji Fahrudin yang insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan dan panjangkan umurnya. Segenap para guru, para orang tua, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan itu semua tidak mengurangi rasa takdir dan rasa mahabbah saya. Dan hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lantaran nikmat iman dan Islamnya kita bisa hadir dalam rangka walimah syafaqatul hajj keluarga Bapak Halim, dan insya Allah beliau tahun ini akan berangkat bersama Kabiyahu Al-Habibiyah. Salawat dan salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mewakili atas nama Kabiyahu Al-Habibiyah sekaligus Habib Kiai Haji Abdul Hakim Muslim. Yang pertama saya ingin menyampaikan adalah mohon doa restunya agar jamaah haji Indonesia, khususnya jamaah haji Kabiyahu Al-Habibiyah, terkhusus kepada Bapak Halim, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji dan hajinya menjadi haji yang mabrur. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-haji mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan dan atas baginya selain dari surga. Haji itu bisa dikatakan termasuk ibadah yang begitu berat. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Sebab untuk melaksanakan ibadah haji tidak hanya membutuhkan fisik, tetapi di dalamnya juga membutuhkan materi yang begitu banyak. Dan tentunya kesiapan batin, karena kita meninggalkan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Maka dari itu ibadah haji harus benar-benar menata niatnya agar bisa lillahi ta'ala. InsyaAllah kalau niatnya sudah lurus, maka yang berat akan terasa menjadi ringan. Selain menata niat, perlu tentu adanya kesiapan ibadah yang sempurna, yaitu adanya manasik haji. Alhamdulillah Pak Halim beserta istri sudah melaksanakan manasik haji di Kabiyahu Al-Habibiyah. Mudah-mudahan ilmu yang beliau dapat bisa mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika pelaksanaan ibadah haji nanti. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah wali besar yang saya hormati, selanjutnya itu sambutan dari Kementerian Agama dalam ini langsung akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fahrudin Burani. Tafadhol Maskur. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, insyaallah Yuyuf Rahman Bapak Halim beserta Ibu, teriring doa mudah-mudahan selalu sehat dan berkah. Yang terhormat Kabiyahu Al-Habibiyah yang hari ini diwakili oleh putra beliau, teriring doa untuk guru kita semua, Kiai Haji Hakim yang dalam keadaan kurang sehat, semoga disehatkan kembali oleh Allah agar bisa membimbing jamaahnya yang hampir 80 orang. Saya dapat informasi seperti itu. Kita baca Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat
kita semua, guru saya, Ki Haji Makmur Murad. Kalau beliau Makmur Murad, saya Ahmad Fahrudin Muradi. Jadi ada muradnya, sesama murad kalau kami saling mengganggu. Akhirnya Sahibul Wasilah Al-Mukarram Ustaz Khalid Mawati yang menjadi sebab saya sampai ke sini. Puji syukur kepada Allah, salawat atas yang mulia Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya tidak ceramah, memang bukan ceramah. Yang ceramah nanti Kiai Makmur Murad. Saya diminta menyampaikan kalimat sambut. Secara kebetulan memang saya juga bagian dari Kementerian Agama Kota Depok. Oleh karena itu yang pertama, tentu di tengah-tengah dinamika perhajian Indonesia, Shahibul Bait hari ini bersyukur alhamdulillah porsi hajinya sudah dinyatakan untuk berangkat di tahun ini. Alhamdulillah. Ibu jamaah sekalian, kalau dibanding-banding dengan negara dan provinsi yang ada di Indonesia, ternyata Indonesia ini merupakan pengirim jamaah terbesar di dunia. Sampai 221.000 jamaah Indonesia yang tahun ini akan diberangkatkan oleh negara kita. Jadi 221.000 ini termasuk jumlah terbesar di dunia adalah Indonesia. Dari 221.000 jamaah haji Indonesia akan dibagi beberapa provinsi. Provinsi terbesar, provinsi terbesar yang mengirimkan jamaahnya justru ada di provinsi kita, Provinsi Jawa. Berapa jumlahnya? Menurut KMA 186/2023 itu jumlahnya 38.723 jamaah. Saya ulangi, jumlahnya Jawa Barat itu 38.723 dengan klasifikasi 38.296 itu jamaah haji. Ditambah atau yang keduanya adalah 427 petugas haji Jawa Barat. Dari 38.723 jamaah Jawa Barat, 1.935 itu lansia. Karena memang jamaah haji musim haji tahun ini yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah lansia. Maka tema haji tahun ini adalah Sapa Lansia. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, ketika saya mengikuti diklat petugas haji Jawa Barat selama ini di Ramadan sampai 10 hari di Bekasi, dari 1.935 yang tua itu ada yang ngentri, ada 5 orang usianya di atas 100 tahun. 5 orang di Jawa Barat. Saya baru lacak dapat 1.
di Kampung Situdaun, Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Jadi di Bogor ada 3, di Tasik ada 2. Kalau yang di Bogor saya sudah dapetin datanya, namanya Ibu Rohana, umurnya 105. Keren nggak? Nah yang 4 lagi saya lagi lacak ini, luar biasa nih, ya. Nah, ibu jamaah sekalian, dari 427 petugas Jawa Barat, 1 diantaranya adalah Ahmad Fahrudin Murodi. Mana orangnya? Jadi insya Allah tahun musim haji ini saya termasuk 1 di antara petugas pembimbing ibadah haji di Kota Depok dari 8 orang. Ya. Ibu jamaah sekalian, maka tugas saya diantaranya sangat berat karena sebagai pembimbing ibadah, artinya kemabruran jamaah haji dalam satu penerbangan pesawat itu yang lebih dari 300 orang itu menjadi tanggung jawab saya diantaranya. Dan yang kedua, saya harus betul-betul mengawal karena jamaah yang lebih banyak usia tuanya.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Waalaikumsalam yang Rasulullah yang muliakan. Berikan kita dengarkan tausiah haji ceramah agama Maulid Hasanah yang akan langsung disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'mun Murad. Kepadanya kami silakan. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja ruknan min arkanil Islam. Salatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-baradil kiram, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajjal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yauma waladatuhu ummuh. Sadaqallah sadaqa Rasulullah. Al-mukarramun para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, teristimewa sahibul bait Bapak Haji Muhammad Abdul Halim Idang Pulau Muli Aman yang setioyo kali keluarga itu, Bapak Kiai Haji Ahmad Muradi, Kiai Haji Khalid, perwakilan daripada Yayasan Al-Karimiyah Ananda Al-Ustaz Kudus Al-Hakimiyah, ya, yang kami hormati, terutama calon-calon haji ibu-ibu semua ini. Mau berangkatan ibu, gampang banget sarannya, setoran. Kalau nggak setoran sampai mati nggak bakal berangkat. Bahkan syaratnya berangkat haji 3 katanya. Ya, 1 niatnya kuat, badannya sehat, duitnya ada. Atau orang kuat banget niatnya, duitnya ada tapi sakit nggak lagi. Ada orang niatnya kuat, ya, kemudian badannya sehat nggak gablok. Nggak berangkat, ya Bu. Tapi rahasia Allah nggak bisa diukur dengan akal. Berapa banyak orang yang punya duit banyak belum tentu bisa berangkat haji. Berapa banyak orang yang nggak punya duit dengan izin Allah bisa berangkat haji. Di Cawang saya pernah dapat cerita tukang nyuci, lagi nyuci ada burung nengkok di bandul. Itu burung agak begitu ditangkap sama dia tuh, dimasukin kandang. Gak lama kemudian ada orang Cina mau bayarin, suaranya bagus tuh burung. Kata orang yang ada burung saya gak jual kalau enggak dibayar dengan 2 potong berangkat haji. Dengan izin Allah dibayar berangkat haji. Itu gara-gara nangkap. Makanya ibu kalau pengen berangkat haji, ini kan ada premi Bu. Innama amruhu idza arada syai'an la mustahil. Kalau Allah sudah berkehendak. Dekat kampung Kiai Muradi sebelum jadi ustaz, beliau juga belum jadi ustaz. Dulu ada orang Rawadeno cerita, itu orang pengangguran Bu. Tapi setiap ada acara pertemuan haji semacam itu disumpetin dirinya datang, minta doain, ya, Pak Halid doain pulau ke, mungkin kalau bisa sampai berangkat.
bisa. Ya, akhirnya setiap ada acara semacam ini datang, ya, dikabul mungkin doanya oleh Allah, bukan mungkin tapi kenyataan. Irawadeno itu ada luka punya tanah 1000 meter, mau dijual masih balak, rumputnya banyak. Orang tadi panggil Pak Lurah, Bang, boleh Bang, kebun saya mau jual di kebun. Tanya dia, terbit, Pak Lurah, 50.000, masih murah untuk 50.000 dulu, kan kita dulu. Ya. Nah, singkat dalam cerita tadi itu, ada mobil minggir, nyari tanah, nanya sama kebutuhan orang yang ngorek tadi. Bang, di sini ada juga orang mau jual tanah, yang ada. Mana bang ini mau dijual? Berapa duit bang? Saya tanya Pak Lurah. Bang, Pak Lurah yakin tanah itu udah ganti berapa bang? Pak Lurah ada duit. Ada dikurang 50.000. Udah akhirnya tawarin 80, mau langsung ke orang 80, udah punya untung belum? Kalau punya untung ini akal banget. Untung 30, yang beli nanya, bang dapat untung bang, ini aja. Urusan duit nggak ada yang cerita ada pokoknya. Orang disalah sama orang pal, dikasih untung 5.000, berarti sudah 35. Pak Lurah tanda terima kasih ngasih 5, udah 40. Pak Lurah 60.000, dia 40. Bisa itu setoran haji baru 6,5 juta. Berarti 13 juta berdua. Sementara dia punya untung 40.000 kali 1000 meter 47. Bisa nggak begitu? Makanya korekin aja bukan orang. Nah itu kembali. Nah sekarang pengalaman saya, yang ini saya di luar dugaan, ya. Salah satu jamaah saya, dia pengen jual rumah susah banget. Hanya dia bilang, Ustaz main dong ke rumah saya, doain rumah saya mudah-mudahan laku. Ya. Saya dulu kan. Kalau makan tadi udah berikan konsentrasi nggak yakin. Ya, ini kejadian sama saya langsung. Nggak bohong jadinya saya. Ada orang mau jual rumah, udah lama nggak ada rumah, saya ajak main ke rumah beliau. Ya, kalau saya keluarin rumah saya. Saya bercanda ngomong sama dia, Pak, tolong pinang yang depan rumah bapak ditebang. Ditebang, seminggu kemudian laku, alhamdulillah. Dan saya nggak nyangka kalau dia punya janji dalam hati, kalau mau dia laku, saya mau diangkat berangkat umroh lagi. Umroh plus langsung ke Masjidil Aqsa. Gampang banget tuh kalau itu kan gara-gara pohon. Nah, cari orang yang punya kepemimpinan gitu. Nah, ini semua kehendak Allah. Nah, sekarang buat ibu dan bapak yang barangkali menurut akal kita nggak mampu, jangan putus asa. Pasang niat, ya Allah, saya pengen berangkat haji, tapi jangan bilang-bilang. Kalau ibu bilang-bilang gak punya duit, gue pengen berangkat haji, kita ketawain ke tetangga. Nah, gue semak banget tuh. Kalau udah berangkat haji makan juga susah. Kan kadang begitu ya, orang ya. Jangan bilang-bilang, niatnya dalam hati hanya Allah dan Tuhan tahu. Dan itu jangan remeh. Dalam satu riwayat, ini kekuatan niatnya. Ada orang miskin banget orang di zaman Bani Israel. Nih. Hatinya dia begini, ya Allah, sekiranya kau jadikan saya orang kaya, ini pasir yang berhamparan, saya akan jadikan tepung dan saya bikin roti, saya bikin sedekah semua, ya Allah. Allah nggak lihat itu ucapan khayalan, tidak dicatat langsung dunia baik. Sehingga Allah memberikan kabar kepada salah satu para malaikat untuk menyampaikan nabinya tadi itu bahwa niat orang tadi yang miskin niatnya baik diterima Allah. Nanti pun heran, ya Allah, bukankah dia orang miskin? Iya, aku tahu dia orang miskin, tapi dia pun itu bersedekah, dia sudah masuk dalam catatan. Ada lagi orang dalam riwayat, ini orang sudah termasuk habis amal ibadahnya diambil oleh orang lain, namanya muflis bahasanya, bangkrut. Ya, kiamat yang ke orang bangkrut itu amal ibadahnya banyak diambil oleh orang habis. Ketika orang tadi mau dimasuk
dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat, kata Allah, hai jangan kau masukkan hamba ke dalam api neraka. Orang tadi pun bilang, ya Allah bukan amal saya tak habis, ya amalmu sudah habis secara zahir, tapi ada satu amal yang aku simpan, katanya. Jangankan manusia, malaikat itu pun tidak tahu. Apa tuh ya Allah? Engkau pernah niat ingin berbuat baik sebelum kau kerjakan niatmu, kau telah meninggal dunia. Nah, hari ini aku berikan pahala niatmu. Akhirnya orang yang tadinya masuk api neraka menjadi masuk surga. Itulah kekuatan ini. Sehingga semua hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah, yang pertama innamal sekali mau bisa lama. Alhamdulillah. Innamal a'malu, makanya niat ini jangan sampai dirusak. Di sini ada keterangan dua. Innamal a'malu, niat kerjaannya, nikmat niatnya orang yang beriman itu lebih hebat daripada kerjaannya. Di satu versi artinya begini. Kenapa? Sebab kalau niat itu hanya diri kita yang tahu dengan Allah, sementara kerjaan itu bisa dilihat oleh orang lain. Kadang ada orang niat dikerjakan apa yang diniatkan, mungkin berubah niatnya jadi tidak ikhlas. Tapi kalau niat insya Allah ikhlas. Satu. Adapun menurut asbabul wurudnya hadis ini yang kedua. Dulu ada para sahabat ini ingin dari sumur, niat wakaf sumur. Tak tahu didahulukan oleh orang Yahudi, sehingga sahabat tadi lihat jadi gali sumur diwakafin. Dia ngomong sama Rasulullah, saya udah niat ya Rasulullah gali sumur, pengen saya wakafin. Apa kata Nabi? Niatul mu'mini khairun min amali. Niatnya orang yang beriman lebih utama daripada kerjaannya orang Yahudi. Orang Yahudi walaupun kebaikannya banyak, dikarenakan dasar dia tidak beriman, tidak bakal diterima oleh Allah kebaikan. Nah, sementara orang yang beriman walaupun sekedar niat untuk melakukan kebaikan, insya Allah sudah menjadikan catatan amal di hadapan Allah. Karena itu berkaitan dengan niat, kita baca Bapak Alif, pasang niat, ya sing sae, ya nyubli Gusti Allah, sing tenang dulu, ya. Ya, orang yang dia aja dah, yang dengan tanggung jawab dia aja, daripada benyok, oke? Ya. Kenapa? Ini niat, ini fondasi awal di saat kita melakukan perbuatan khususnya ibadah. Sehingga ayat dan firman Allah yang berkaitan dengan ibadah haji di awal dengan kalimat dengan Allah, yang akhir pun dengan kalimat Allah. Yang pertama, watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah. Kalau kita karena Allah, nggak pandang apapun orang ucapkan. Sebab ibadah haji, Bapak Ibu, ibadah yang rawan. Ibadah haji ini ibadah yang rawan dengan sebuah ujian. Pertama kali terjadi di Inggris, daftar tunggu itu tahun kalau nggak salah, tahun 85 itu kalau nggak salah. Itu banyak orang yang pengen gantung diri. Itu banyak antara ketua-ketua yayasan ribut gara-gara banyak jamaahnya yang tidak terbawa. Kenapa? Malu gue udah bikin pertemuan haji nggak jadi berangkat. Ada nggak yang begitu? Nah sekarang saya mau tanya, kita berangkat haji itu kena pertemuan apa? Kenapa? Kenapa? Kalau ibu bapak nggak bikin pertemuan bisa nggak? Bisa nggak Pak? Sakit mawon. Ya, nggak apa-apa. Memang tadi beliau bilang yang harusnya beliau datang ke rumah kita, bukan kita yang datang ke sini. Tapi kalau nggak segini banyaknya beliau datang ke rumah kita, berapa hari baru selesai? Tahu yang diparangin ininya aku kalau tidak? Nggak kelar-kelar ya hari ini. Pak, tadi ada tamu pada Pak Halim datang. Bapak baru berangkat dengan bini yang muda. Itu ada bini muda satu lagi, katanya baru berangkat besoknya. Gara-gara 1 hari, 3 hari, 1 orang 3 hari nggak selesai. Maka sehingga ulama ini ittifaq para ulama dengan berkaitan hadis, ila kharaja ahadukum as-safar falyuwaddi' ikhwanah.
ingin mengadakan sebuah perjalanan, terutama ibadah haji, maka hendaklah berpamitan kepada teman, andai tolak saudara yang mungkin kita masih punya hakul adami, punya perasaan salah dan sengaja maupun yang enggak. Terutama saya sering ceramah di sini. Kan kebanyakan yang banyak ngomong kan kadang biasanya banyak salah ya. Ya Bu. Wah, nggak berani salah kalau bukan begini. Kebanyakan tuh yang ceramah banyak masalahnya ya Bu. Tapi sama juga ibu juga kalau berumur amat sih. Makanya saya terus kenapa secara masing begini. Penyakit ibu-ibu konsentrasi ngaji belajar cuma seperti pasti kita tahu. Kalau laki-laki sengaja paling lama. Makanya kenapa jangan lama-lama. Belum panjang pendek amplop sama. Aku kan beda begini. Ini ngomong uang kan. Yang udah kelaminan kan begitu. Kelaminan tadi ini mengikuti dia lupa. Tidak ada kembali. Jadi begitu kuatnya niat gitu. Niat semata kata kena kata Nabi tadi beliau pernah kami ke Korea benar. Beda perjalanan haji. Kalau kita berangkat ke Amerika nggak ada cara begini. Ke Korea nggak ada. Ngapain doang Korea? Semua pacaran banget. Tapi berkaitan dengan religi, ya berangkat ibadah haji perlu dukungan moral. Di antaranya minimal doa, mudah-mudahan Pak Halim selamat berangkatnya, selamat pulangnya. Di antara yang penting segala yang penting mudah-mudahan memperoleh haji mabrur, syahyan masyhur, zamban maghfur, amalan salihat. Itu kan berkat doa kita, berkat doa. Apalagi ini yang kumpul lebih 80 orang, 40 orang aja dikumpul, nikah. Apabila seseorang berdoa rame-rame 40 orang kumpul, itu salah satu doa kita ada yang diterima Allah. Doa pun al-baqi bukan doa iwan. Doa orang yang kumpul yang minimal jumlahnya 40 orang itu, di situ ada perwakilan wali yang bisa doa kita pun diterima gara-gara orang tadi diterima. Contoh, salah satu ibu dikumpul di sini, doa ibu terima. Saya kebagian gara-gara diterima. Itu kumpulnya minimal 40 orang dalam rangka ibadah. Beda dengan maksiat. Umpama Pak Halim ngawinin anaknya, umpama nangkap dangdut, umpama. Sebelum dangdut main, ingin minta doa restu sama yang nonton. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka memudahkan anak saya mohon berdoa. Sebelum dangdut kita mulai, mari kita baca Fatihah buat anak saya. Berarti dangdut. Ya, kata ulama usul fikih, niyatul khair la yaqa'u fi syarr. Niat yang baik nggak boleh terjadi di tempat yang jelek. Nggak boleh. Kalau sekarang kita niatnya baik dan rangka melakukan kebaikan yang kumpul lebih 40 orang, pasti salah satu doanya diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, keistimewaan ibadah haji dibalik. Dua. Niat itu di luar dari ibadah. Sekarang dalam rangkaian ibadah haji beda dengan ibadah yang lain. Contoh sholat. Sholat itu rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli. Sholat. Tapi ibadah haji itu hanya dua, rukun qalbi dan rukun fi'li. Ya, rukun qauli yang jadi wajib. Contoh, rukun qauli dalam sholat baca Fatihah, rukun qalbi ini, rukun fi'li kerja rukun sujud namanya rukun fi'li. Nah sekarang ibadah haji itu niat yang benar semata karena Allah, kerjaannya sempurnain, walaupun gak baca doa, sah ibadah haji.
Saya belum hafal dua-dua. Jadi gara-gara nggak hafal dua-dua, minta ada yang nyatin tahu nggak? Hati saya ngomong maaf saya bukan pamer. Saya udah berkali-kali berangkat tadi nggak apa-apa juga. Nungguin hafal berangkat mati nggak orang bisa. Kadang-kadang kebetul kita lupa. Ya Bu, jadi kita cuma yang siapa yang lupa. Pengen khusyuk, apa yang ngomong kita berangkat yang banyak khusyuk. Ya, itu nak sholat hati kita ngomong 2, 3, 4 ya. Itu kan nggak terus. Ya, ya Pak ya. Ya betul aja dah. Ya, yang penting bagaimana sempurnain kerjaannya. Nah ini yang paling penting. Banyak orang maaf ya Pak, maaf musuh, ngapunten singkatan deh. Ini banyak orang sembrono kerjainnya, dikasih tahu lawan. Saya pernah pengalaman lagi nih, Pak, bukan begini. Apa katanya? Di sini gak ada ustaz dari kiai, masuk. Saya nggak ngaku ustaz, nggak ngaku kiai, cuma pas kebetulan yang dikerjakan, saya tahu itu kurang pas. Nggak ada gimana, malah. Begitu Pak penyakit. Emosi tinggi. Ibadah haji paling mahal, resikonya pun paling tinggi, sehingga Allah ini mewajibkan kita sesuai dengan hadis Nabi yang terakhir ibadah haji. Kenapa? Tadi ada pengorbanan harta, tenaga, segala-galanya. Namanya ibadah badaniyah, ibadah mari harta juga keluar, badan juga keluar, tapi tenaga harus fit dan sempurna. Pengalaman juga, ini sudah pengalaman ini sesuai tadi Pak Rudi bilang, saya pernah bawa nenek-nenek dari kampung Kipat. Nenek dia juga boleh desa. Tapi dengan izin Allah tadi kenyataan global yang kita anggap tidak kuat sebagai kali saya bahasa dulu ini itu masya Allah terbalik buat ada yang mempelai. Tapi nenek apa segedung sampai terima kasih Allah alhamdulillah yang saya khawatirkan kuat toa dia kuat betapa buat terjumlah juga kuat. Jalan dari tempat dari tenda ke tempat berangkat itu kira-kira 2 kilo, kalau pulang lagi kan 4 kilo. Tapi sudah agak lancar di rumah. Masya Allah kita ada itu Allah. Ya, jadi kadang-kadang begitu memang bisa kenyataannya. Apalagi sombong sedikit. Gampang segini gue bisa. Oh, dia kenal itu juga ya. Ya, terang dulu sih. Iya, macam-macam ada boh. Ingat kita menjadi hidupullah, menjadi tamunya Allah. Ibu kalau namu ke rumah Bapak Habib, ibu datang dengan sopan santun. Assalamualaikum. Sambut dengan Waalaikumsalam. Silakan dulu. Ya, minimal teh aja mau keluar. Dikenakan kita sopan santun. Coba kita duduk langsung hati diangkat ke atas meja gimana? Bagaimana anggapan saya lebih baik? Sombong banget, saya Allah bahasanya begitu, tapi kita yang punya otak, kita yang punya diri. Kenapa? Istilahnya kita ini bertamu dengan Allah, sehingga Allah. Kita gunakan itu sebagai tamunya Allah. Bagaimana kita seorang tamu biar dijamin oleh Allah, diakui dan disambut oleh Allah, kita menjadi seorang tamu. Itu yang kita harapkan. Insya Allah kalau niat lurusnya, ada niatnya bagus, kemudian ibadahnya sempurna, itu seakan tidak ada beban yang kita rasa. Gak ada lagi. Ada orang kadang-kadang waktu hukum pagi itu ada melakukan panas. Tapi orang ini biasa aja. Itu sesuai, barangkali niatnya maaf kita nggak susah, niatnya kurang lurus. Jangan sampai nanti sayang-sayang kita berangkat haji hanya pengen dipanggil Pak Haji dan Bu Haji aja. Pulang pagi dia pengen Pak Haji, 30 juta ada mana ya. Bisa boleh kita berangkat baik sini lo haji mau lihat baik kan? Menurut saya ada sulit beli bahasa Tegal, bahasa nampak ya. Sulit kalau di Jawa Timur siapa juga itu. Intinya begini, kita pulang haji sesuai dengan niat kita ini terserah mau dipanggil Pak Haji atau tidak bukan itu.
kita khawatirkan kita termasuk kelompok ini. Kata Nabi, ya, yahuddu agniya ummati ilusa. Nanti suatu saat umatku, kata Nabi, melaksanakan ibadah haji sekedar pengen tahu. Kalau bahasa isyarat piknik tur. Alim kan tadi bilang, saya udah ke negara Amerika, ke Korea. Pengen ngilangin pikiran lah. Kemana nih teman? Refreshing, kalau misalnya bilang jalan-jalan amas. Nanti di akhir zaman akan terjadi semacam itu. Ya, umatku mereka berangkat haji, satu niatnya di Indonesia, pengen tahu bagaimana sih negara Saudi Arabia, seluruh negara itu yang lain sudah saya hampiri. Jangan coba-coba Pak Habib. Jangan coba saya niat ngilangin pikiran ke sana. Insya Allah pikirannya hilang. Lain bisa ganda. Ntar pulangnya baru ingat lagi. Ini kejadian itu bukan cebong, kejadian. Jadi ada oknum pejabat seluruh negara pernah dihampiri, pengen tahu ngilangin pikiran ke. Sampai di Mekah nggak tahu apa depan mata dia apa dia nggak. Belum. Geblesa-geblesa. Jadi itu makanya kedua ini kenyataan sama saya. Dulu waktu saya pengen nyium Hajar Aswad, ya, ada nenek depan saya di lokasi gampang aja nyium, gampang nyium. Hati saya sombong. Ini nanti bisa masih 2 kali. Sombong aja. Sombong kan? Tapi ibu kan nggak tahu saya sombong. Akhirnya nggak sama sekali saya bisa nyium Hajar Aswad. Itu hati, nggak ngomong. Akhirnya saya bertobat, ya Allah, ampunkan sombongan saya. Setelah kita minta ampun baru dibukakan Allah. Artinya apa? Niat yang kita, ya, niat yang kita ucapkan dalam hati itu Allah tahu. Satu ketika saya ini nitip, bukan nitip ya, suruh saya diam di sini di tiang, katakannya tiang nitip. Saya mau masuk batal. Ayah mau kamu dulu deh, di sini tunggu gitu, udah kemana-mana. Setelah saya urut sudah, nggak kelihatan, nggak ada. Balik lagi, nggak ada lagi. Tempat duduk dari masjid nggak jauh sih, 1,5 kilo. Jauh ya, jauh kan. Kalau itu kebetulan geser, bisa ngewer-ngewer jalanan gitu. Udah, selesai saya urut sudah datang ke masjid. Kok nggak ada? Balik lagi sampai 3 kali. Saya lihat Ka'bah itu, ya Allah, tolong tunjukkan istri saya di mana. Saya setuju. Akhirnya kelihatan. Kemana sih saya tadi? Kami ke mana-mana di sini. Dia bilang, Anis melihat aku bulan lalu. Gue lagi nyari telur. Coba. Itu bisa begitu, Masya Allah. Dan saya nggak itu lagi. Bukan dititipin sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, saya dititipin di saya. Nggak gitu. Dia di sini. Dia mana-mana. Bukan dititip sama Allah. Hari ini, ya Allah, saya dititipin di saya. Yang dia di tiang gitu. Itu kali. Udah ya. Itu sampai kejadian. Ini Pak Halim. Saya bukan berbayar. Kadang di sini nggak terjadi, di sana terjadi. Di sini aku makan yang suap-suapan, di sana boro-boro. Atau sebaliknya, di sini nggak pernah kita nyuapin istri atau suami. Di sana Pak, Masya Allah. Saya pengalaman tidak ada semester pengantin baru bisa saya dengar. Itu kalau makan saya gak gandengan Pak Halim sama istri saya Pak Halim. Itu sungguh mantap. Di sini saya digandeng bini saya 1 juta, bapak dibuka juga. Ajar lah. Tadi kalau gandeng bini kita di jalan sini Pak, itu melihat saja ini. Di situ Allah titipkan tuh, merasa kita memiliki dan bukti kalau ini betul-betul istri titipan Allah.
Itu kalau kita nggak gandengan dulu, masya Allah, kan diri kita diri juga. Takutnya pas-pasan. Wallah, katul ya Pak ya. Nah kalau anaknya, kalau Bapak pengen dapat haji mabrur, Ibu dengerin. Yang pertama, fala rofas. Apa rofas itu? Fuhsyul kalam. Kalau makan bahasa terjemahannya, ngomong yang tidak-tidak, yang bahasa disalah jangan dibawa ke Mekah. Ada orang kalau lagi ngomel sama pembantunya untuk kebun binatang di absen. Paham ya? Kesel ya kesel ya. Kalau kata orang Jawa mono ya mono, tapi si ojo mono. Kesel cukup simpan, Bu. Saya lagi ibadah pala rofas. Jangan ngomong kok dari suai al-jima. Ya, tafsirannya begini maksudnya. Pahalim lagi pakai ihram. Ya. Kan kalau makan ihram itu pahalim, berarti kita tidak boleh mengerjakan yang dilarang oleh Allah walaupun istri kita halal. Tidak boleh pakai ihram. Ya umpama pahalim kita lagi itu. Ya. Dan hina makan kambing ya. Jadi nama kami paling aku beda itu bukan bareng lagu namanya fuhsyul kalam, berkata-kata yang menimbulkan hawa nafsu atau seksual bukan bareng. Satu. Yang kedua, wala khusuk, jangan fasik, merendahkan tempat yang Allah sudah muliakan. Jangan coba-coba. Sebab ibadah haji ini ada kerjaan seperti kerjaan orang gila. Ini ulama yang ngomong. Ada ibadah haji kerjaan seperti orang contoh. Setelah kita nanti selesai wukuf, Pak, itu kita belum mandi 2 hari, lusuh pakaian kita, pakai ihram. Belum boleh dibuka kalau kita belum melakukan apa pada hari itu pakaian kita nggak bawa begor-begor, tas kita begor, ya, sampai panti Bu. Ya ada kan gitu Pak, begor tuh dengan pakaian ihram. Ya kita serah nanti apa kayak mungkin Bapak mau kaitan buat aku buat mandi kan gitu. Itu perasaan kalau ibu di Indonesia, pahalin di Indonesia pakai ihram, gedor pakaian, dimungkin tiang masjid juga. Apa kata orang? Itu ibadah haji itu seperti itu. Nanti kita pulang dari Arafah tuh bawa pakaian bundar-bundaran, pakaian lusung, belum mandi, udah bener itu kita jalan. Tapi jangan ngomong bilang gini, jangan. Ya, itu namanya khusyuk. Atau barangkali menghinakan Ka'bah. Nah ini Ka'bah. Ka'bah itu ada namanya Hajar Aswad, nempel dia Ka'bah di Hajar Aswad. Itu memang hukumnya sunnah. Bahkan kalau orang tidak sependapat bisa dikatakan bid'ah, haram hukumnya. Kata mereka yang tidak sepakat. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, bilang begini, wahai Hajar Aswad, sekiranya aku tidak melihat Rasul mencium engkau, tidak akan aku cium engkau. Sebab engkau tidak bisa memberikan manfaat buat saya dan tidak membahayakan buat saya. Ucapan itu didengar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya Umar, la taqul kama hada. Huna tuskabul hamarat. Ya Umar, kalau Bapak ngomong gitu, inilah tempat bercucuran air mata seseorang. Tidak ada orang yang mampu memakan Ka'bah yang tidak nangis. Walaupun dia punya kumis segede kepala. Kehebatan Ka'bah pasti bisa mencucurkan air mata seseorang. Inilah tempat saatnya orang mencucurkan air mata. Jangankan baru sekali atau baru pernah. Maaf. Walaupun kita berkali-kali bosan, nggak ada yang mampu menahan air mata. Tidak pernah kita menang batu sini kita bisa nangis. Nggak pernah, tapi jangan coba sombong kita Ka'bah. Bilang lebih sedikit kayak batu nangis. Jangan. Ini tidak ada orang bisa kita tanda saya. Waktu bini yang di Asia Aswad nangis kan, bini lagi bilang, kayak banget anak. Ya wajar. Tapi ketika mau pulang tua keluarga, kalau
semua. Kata bininya nangis aja lagi bang. Awas, usut nggak boleh. Ya, merendahkan tempat yang Allah telah menetapkan ayat. Sesuai dengan Al-Quran, jangan lewat bertiga. Nah, yang terakhir, wala jidala fil hajj, jangan pada berantem, jangan pada berkelahi, pada ribut di sono. Saya sering banget Bapak Ibu maaf, misalnya orang lagi kalau mau berantem. Asli demi Allah, saya tahu ya Allah, itu bukan haji ini mau ngapain pada itu. Itu saking kuatnya menahan emosi, timbul ucapan disautin, tak pada gulung-gulung tangan tuh. Awas hati-hati ya Pak Halim. Andaikan Pak benar-benar terjadi. Andaikan Pak Halim melihat yang lain biarin. Kalau Pak Halim biasanya nasihatin, Pak kita lagi ibadah haji, tolong jangan rendahkan emosi. Kalau bisa hilangkan emosi. Saya lihat kata orang tua dulu bahwa sabar yang banyak, jangan 3. Kalau 3 habis, bos karung. Ya bener banyak. Kalau 3 habis sampai Halim habis sudah. Dan kita mau mengulangi kafe, langsung kalau ribut emosi. Kadang-kadang kalau musuhnya nggak sama di kafe, aduh, hilang sama itu. Kayak mobil, macet ngomong, macet lagi, 2. Ya kan, kita dihalim, kita 3, makanya gue selalu minta pertolongan di Allah, berikan saya kesabaran, ketabahan, kesehatan, keikhlasan dalam sebuah ibadah haji. Ini aja baik, makasih juga berjalan. Yang masalah makinya mereka fadilah luar ya, pesan di antara pesan mumpung Pak Halim di sana ibadah yang banyak, ibadah sikatan, dengan boten sakit maca Quran sedoyo, saya boten saja nanti dengan sakit apa yang katamin sana kalau bisa, nak boten sakit pokoknya baca Quran. Kalau di Madinah banyakin baca sholat itu aja. Kalau saya sabar ibadah yang banyak, satu waktu di Madinah awal lebih dari 100.000 kali di masjid yang lain. Berarti kalau Pak Halim sholat di Madinah awal 1 kali satu waktu, kita sholat di musola 55 tahun. Di Masjid Al-Maghfirah sama kita 55 tahun sholat di situ, di sana cuma 1 waktu. Waktu yang paling berharga. Allah berikan kesempatan Pak Halim berangkat ke Mekah. Mudah-mudahan dia tahu yang baik. Maksud haji ingin memeluk bersatu. Boleh bantu nih? Boleh ya dulu? Kalau tadi kan banyak suka mantu tuh. Tapi kan yang kesinggung. Nggak kesinggung bolokan. Maksud haji ingin memeluk gunung. Apa daya tanah tak sampai. Maksud hati jangan apa yang disambung. Apa daya tanah penguatan mereka. Boleh satu lagi. Yang tersinggung. Betul, ke pasar makan tumpah beli manis nanti itu deh. Insya Allah tahun 2024 Anies Baswedan jadi presiden. Wassalamualaikum Allah Subhanahu Wa Taala. Fatihah bil qabul itu haja wasail fikir masalah diberkati hadis suratul Fatihah wa yunawi qulubana wa bi hawaiyana. وتماما بكل سوء ونقول صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة والجمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال والدار والعيال إلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tadliku biha al-rusuk wa tadliku biha as-suq wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma inna nas'aluka min khairin mimma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta al-musta'an wa ilayka al-balagh la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma kama amarna bi du'a wa taqabbalna bi ijabah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik
ثاني للنور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf barangkali ucapan saya kasar ya Bu ya, bisa maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa saya ngomong kasar? Sebab ibu makhluk kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu